Episode 76. Hari ini teman Bening mau berkunjung ke sini Mas Gara, boleh? Tanya Bening kepada Gara sambil memasang dasi untuk suaminya itu. Temanmu yang namanya Nilam itu? Tanya Gara. Iya Mas. Gara tampak berpikir sebentar, lalu dia menyibak rambut Bening ke belakang. Boleh? Mau keluar juga rencananya? Tanya Gara. Bening menerjak matanya. Memang boleh Mas Gara? Tanya Bening ragu. Boleh, asal nanti bilangnya mau kemana. Kalau cuma sekadar jalan ke mall nggak masalah. Lagian temanmu kan perempuan, apalagi teman dari kecil. Makasih ya Mas Gara, palingan di rumah aja lah. Enakan masak-masak di sini. Bening sudah lama tak bertemu Nilam. Kangen, dia baik sekali. Bening tak henti memuji sahabat dari semasa Arok itu. Ia juga tak menyangka sekian lama tak bertemu Nilam akhirnya muncul lagi sebagai apa katanya. Oh, Bening ingat sebagai asisten artis terkenal. Entah artis yang mana, Bening juga tidak paham. Sayang, Mas Gara berangkat ya. Hari ini tidak akan pulang telat. Jangan lupa minum vitamin dan susunya. Iya Mas Gara, Bening ingat semua rutinitas itu. Good, Mas Gara sayang kamu. Bening tersenyum setiap kali Gara mengucapkan kalimat itu. Hampir setiap hari, ia dihujani kalimat-kalimat cinta menyejukkan hati. Bagaimana Bening tak kesemsem kalau pemilik rahimnya itu begitu lembut memperlakukan dirinya. Bening sungguh tak terpaksa, dia cinta Gara meski hanya sebagai istri kedua. Bening mengantarkan Gara sampai ke depan pintu. Tak lupa suaminya mendaratkan ciuman lama di bibir dan keningnya sebelum mereka berpisah. Bening melambaikan tangan, tersenyum bahagia. Kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya sejati sebenarnya sudah Bening dapatkan, bahkan lebih dari ekspektasinya selama ini. Kalau dulu semasa Bening kecil dia sering bermain rumah-rumahan dengan teman sebaya, di mana Bening berperan jadi ibu dan temannya yang lain jadi ayah dan anak. Sungguh sekarang setelah dewasa Bening bisa mewujudkan impian masa kecilnya. Lewat pukul setengah 1 siang, ketika Juhur sudah lewat dengan Bening yang baru saja melipat mukenanya, ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Bening bergegas bangun. Ia sumirgah menyambut kedatangan Nilam. Bening, Nilam melonjak gembira, memeluk Bening erat dan terkagum-kagum melihat rumah minimalis tapi mewah itu. Akhirnya kau datang Lam. Bening segera merangkul Nilam masuk ke dalam rumah. Ya ampun, tahu nggak? Aku masuk tadi, ojek online diminta KTP sama satpam. Gila, perumahan orang kayak gini banget ya. Gua Nilam tak percaya. Lain kali kau kasih tahu saja, kau teman Bening. Pasti pas satpam langsung kasih izin masuk. Hehe, maaf ya Ning, habisan aku masih nggak percaya. Kau jadi kaya begini, ungkap Nilam jujur. Gak apa-apa kok Lam, yang kaya bukan aku, tapi suami. Suami apa? Sugar daddy Ning. Aku sampai mikir kau jadi simpanan orang kaya loh. Iya kan Ning? Kalau iya, ayolah kenalin aku juga ke teman sugar dadimu, biar aku bisa hidup enak kayak kamu juga gini, kata Nilam dengan semangat membara. Hus, kamu tuh saya asal ngomong deh Lam, aku nikah resmi sama suami, bukannya jadi simpanan sugar-sugar kata kamu itu. Beneran, aku kira kamu beneran jadi simpanan papi gula gitu. Aduh, apalagi papi gula Lam, aku nikah resmi. Waktu mau kasih undangan kau tak ada di kontrakan. Katanya kau sudah pindah. Ibumu sampai nanya aku sewaktu aku pulang ke desa buat menikah. Serius, kau kawinan di desa kita Ning? Nila menghampiri memikir tak percaya. Dia menggeleng-gelengkan kepala seolah tak habis pikir dengan apa yang didengarnya saat ini. Ya, kau memangnya kemana Lam? Aku mencarimu, kau tak ada. Lam tiba-tiba mulung. Dia menyadari hal itu segera mengajak Dilam duduk di ruang tengah. Dia sudah menyiapkan cemilan untuk mereka berdua. Aku sengaja ngilang Ning. Toning itu bajingan sekali. Aku mau dijualnya sama temannya waktu dia nggak punya duit buat beli narkoba. Aku kabur sembunyi kemana-mana sampai kerja jadi tukang antar minuman di kafe remang-remang. Sampai aku dengar dia ketangkap polisi baru aku berani keluar dari persembunyian. Ya Allah, kok begitu Lam? Tapi maaf ya Lam, feeling aku tentang Tony itu udah nggak baik dari awal. Aku pengen ngajak kau pergi dari kontrakan itu kemarin, tapi aku lihat kau betul sekali di sana. Juga nggak mau bikin kau benci sama aku kalau maksa buat pergi. Ya Ning, salahku nggak dengar kata-katamu. Tapi sudahlah, sekarang sudah bebas, sudah punya kerjaan juga. Ya, kau bilang kah asisten artis terkenal kan? Iya Ning, atasanku artis Biken, dia cantik banget. Sayang kisah cintanya tragis. Aku turut sedih mendengarnya Lam. Nilam mengangguk sesaat lalu wajahnya terangkat.
Pandangannya terkeliling. Tiba saat matanya menangkap satu foto dalam ukuran bingkai yang sangat besar. Foto Bening dengan gaun pengantin sedang dipeluk oleh seorang lelaki tampan. Nilam membulatkan matanya. Itu bukannya lelaki dalam wallpaper ponsel atasannya. Nilam sesak napas, menunjuk pernikahan Bening yang terpampang manis seolah menertawakan dirinya. "Ning, aku nggak salah lihat kan? Itu suamimu?" tanya Nilam hampir kehilangan kesadaran. "Ya, itulah suamiku, Lam. Namanya Ning." "Namanya siapa?" Nilam semakin kehabisan oksigen. "Mas Anggara Dewa." Nilam geleng-geleng kepalanya berputar-putar. Jadi suami Repi adalah suami Bening. Sungguh, dunia ini benar tak selebar daun kelor. Episode 77. Masih susah untuk bernapas dengan lapang. Nilam menekan dadanya. Berulang kali dia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya sebuah mimpi. Dugaannya, Bening yang menjadi simpanan Sugar Daddy ternyata tak terbukti. Sahabatnya menjadi istri dari seorang pria dengan status yang resmi. Hanya saja yang salah bagi Nilam saat ini adalah kenapa harus suami Repi. Apa dia saja yang belum terlalu paham dan mengerti. Dia paham betul siapa Bening, sosok yang tak pernah tega menyakiti orang lain. Jadi pasti ada alasannya, bukan? "Kenapa harus suami Mbak Repi, Ning?" tanya Nilam serak. Kau tidak merebutnya secara sengaja, bukan?" sambung Nilam lagi. Bening menarik napas panjang. Sebenarnya dia sudah yakin pasti Nilam akan berpikir seperti itu. "Menurutmu seperti itu, Lam?" Bening malah berlari kutanya. Nilam menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lalu sebutan apa lagi yang pantas? "Menurut cerita Merepi, kau menggoda suaminya, lalu merebut dia dan akhirnya kalian menikah. Terus kau percaya? Kau baru kenal Mbak Repi barang beberapa hari. Kau kenal aku dari kita masih kecil sekali." Nilam menarik napas panjang kasar. "Ya, kau cerita kalau begitu, Ning." Bening menyadarkan diri di sofa. Tatapannya menerawang jauh sekali, kembali ke desa. Seketika dia masih polos dan tidak mengerti apa itu cinta. Lalu tiba di Jakarta yang punya 1001 pesona, juga segudang tantangan. Di sanalah kisah itu bermula. Menjadi pembantu orang kaya, putranya dilema karena tak kunjung punya keturunan. Sembari berkisah, Nilam menyimak dengan seksama. Wajah Bening terlihat tenang ketika menceritakan semuanya. Tatapannya juga masih menerawang hingga akhirnya Bening meraih jemari Nilam lalu meletakkannya di atas perut. "Ada Mas Gara di sini, Lam. Sesuatu yang tidak bersedia Mbak Repi berikan untuknya. Yang dia nanti sepanjang hari dan tahun yang dipinta siang dan malam." "Jadi betul, Mbak Repi sengaja tak memberikan suami kalian anak hingga akhirnya dia tertarik menjadikannya pembeli rahimmu." Bening mengangguk. Nilam mengangguk juga. Semuanya mulai jelas. "Sebenarnya aku tak menyukai poligami. Sebab pasti sakit jika perempuan harus berbagi hati dengan orang lain. Tapi di sisi lain, cerita kali ini rumit. Kalau di posisi kau, mungkin kau juga akan melakukan hal yang sama." Barepi jelas salah karena sudah menunda kehamilannya. "Apalagi Mas Gara itu ganteng banget. Kau pernah melihatnya di mana, Lam?" tanya Bening penasaran. "Aku sangat tongak pelo-peloper Mbak Repi. Foto dia sama suami kalian itu lagi berdua. Makanya aku shock berat lihat foto itu." Tunjuk Nilam pada foto pernikahan Bening dan Gara yang besar tertampang. "Jadi sekarang tanggapan kau mengenai aku gimana, Lam?" "Ya aku nggak gimana-gimana. Mau menyebutmu pelakor juga nggak tepat. Kau bukan sengaja datang lalu merebut lelaki itu. Aku lega, Lam, bisa menceritakan semuanya padamu. Memang itulah kenyataannya. Cuma gimana kalau Mbak Repi tahu kau adalah sahabatku? Aku tahu dia benci banget sama aku. Pasti dia juga bakal benci pada semua yang berhubungan denganku. Aku nggak bisa memastikan itu sih. Cuman dia sempat kepikiran juga. Tapi aku sama dia kerja profesional kok. Urusan kali ini bukan urusanku. Cuma ya sementara ini aku nggak bakal ngomong apapun tentang kau yang kenal baik aku. Kecuali dia tanya, ya baru aku jawab. Kalau mau dipecat juga silakan sajalah. Gampang, aku balik lagi ke kafe remang-remang," jawab Nilam santai. Bening memukul lengan sahabatnya itu gemas. Dia meraih jemari Nilam. "Lam, nanti aku minta carikan kau pekerjaan yang sama Mas Gara. Sementara ini bertahanlah dulu sama Mbak Repi." "Udahlah, nggak usah dipikirin. Kan aku bilang aku kerja profesional. Aku kenal kau sudah lama. Dia agak berprofesional banget. Kalau seandainya memecatku karena kita sahabatan." Bening mengangguk. Ia yakin Nilam masih Nilam yang dulu, tidak akan pernah membencinya. Nilam yang sosok pemikir meski suka bicara tanpa belak-belakan. "Ya sudah, aku mau masak apa kita hari ini, Lam?" tanya Bening kemudian. "Apa ya? Yang berkuah enak kalian, Ning." Aku punya bahan buat masak tom yam."
Ayo kalau gitu, keduanya beranjak menuju dapur dengan langkah ringan. Mereka mulai memeriahkan dapur dengan coletehan dan kisah indah mereka ketika di desa. Sementara Nilam tidak menceritakan apapun kepada Repi. Dia memilih berpura-pura tidak tahu saja tentang hubungan segitiga atasannya itu dengan Bening dan suami mereka. Gagal niat Nilam jadi cari sugar daddy melalui Bening. Dan sugar daddy Bening ternyata suami atasannya juga. Namun Nilam tentu saja tidak akan menodai persahabatannya dengan Bening. Mereka orang desa dan sudah sahabat lama. Tidak lucu kalau nanti kembali ke desa dengan berpura-pura tidak kenal. Nilam hanya mengerti. Berarti Bening memang sudah mendapatkan jodohnya walaupun jodohnya ternyata suami orang lain. Ya biarlah saja, Nilam tak mau ambil pusing dan Bening pun tak perlu merasa sungkan kepada Nilam. Setidaknya Nilam tidak menudingkan pelakor seperti teman-teman kampusnya yang mulai mencium cerita poligami di antara Bening, Repi, dan Gara. Episode 78. Hampir 2 bulan, Bening menjadi anak kuliahan, menjadi seorang mahasiswi di Fakultas Bisnis, dan kini banyak yang mulai mengenalnya. Apalagi sejak peristiwa Gara datang, Bak Hero yang mengancam siapa saja yang berusaha menjahati istrinya itu. Perut Bening juga sudah mulai nampak memuncit. Meski belum terlalu besar, tapi jelas ia tak bisa lagi memakai celana jeans. Bening memakai dress simpel khas anak muda yang membuatnya semakin anak dipandang. Hubungan dengan Nilam sampai hari ini masih terjalin. Nilam pun masih bungkam tentang kedekatannya dengan Bening di depan Repi. Semata-mata tak ingin Repi murka dan membuat semua yang sedang baik-baik saja saat ini jadi rumit. Meski kerap sekali, Nilam harus tahan kuping mendengar Repi mengumpat menyebut nama Bening berulang kali. Namun, meski Bening masih punya keluarga dan Nilam mendukung, berbeda halnya dengan orang-orang kampus yang sering mengunjing dirinya akhir-akhir ini. Duh, hasil melakukan suami orang, perutnya sudah kelihatan gede ya. Bening menoleh sesaat, melihat mahasiswi dari fakultas lain yang kebetulan sedang berdiri di depan mading kampus, berseru, tetapi wajahnya menghadap lain seolah ia tidak membicarakan Bening. Bening diam saja. Memang pernikahan yang tersembunyi kemarin akhirnya sudah mulai membawa cerita yang berujung fitnah begini. Namun di fakultasnya sendiri tak ada yang berani mengusik Bening. Mereka tidak mau jadi sasaran kemarahan Gara. Bening juga berusaha untuk tetap tidak memperdulikan omongan miring orang-orang yang tentang dirinya. Jika diladeni, maka orang akan berpikir bahwa itu memang benar. Bening tidak merasa merebut Gara, tapi Gara lah yang datang membawa penawaran dan akhirnya malah di antara mereka tumbuh rasa cinta. Jadi pernikahan itu bukan tentang kesepakatan lagi. Kau nampak murung hari ini, Bening. Apa ada yang mengganggumu? Tanya Gara kepada Bening setibanya Bening di dalam mobil. Bening lantas segera menoleh lalu memberikan senyum terbaik kepada suaminya itu. Hanya sedikit lelah, Mas Gara. Apa kau sakit, sayang? Gara menempelkan tangannya di kening Bening. Memang sedikit panas. Agaknya Bening jadi sedikit stres karena isu panas yang menerapkan belakangan ini. Kau demam, kita ke dokter ya. Tanpa membantah, Bening segera mengangguk. Biarlah Gara membawanya untuk periksa sekalian memantau perkembangan bayi mereka. Sampai di rumah sakit, Gara segera membawa Bening untuk periksa. Bagaimana istri saya, dokter? Bahwa Bening ini tidak apa-apa, hanya sedikit banyak pikiran, sepertinya akhir-akhir ini. Betul begitu. Bening tersenyum, lantas mengangguk cepat. Gara meraih jemari Bening, lantas menggenggamnya erat. Vitaminnya ditambah saja ya, juga usahakan jangan banyak pikiran dulu, kata dokter itu ramah. Bening tersenyum lagi, lalu mengangguk. Keluar dari ruangan dokter, Bening dan Gara kembali bergandengan. Telepon Gara berdering kemudian, telepon dari Repi. Gara mengabaikannya, membuat kedua alis Bening jadi bertaut. Kenapa tidak diangkat, Mas Gara? Tanya Bening heran. Tidak penting sayang, ayo kita pulang saja. Bening mengangguk kembali. Mereka mampir ke sebuah rumah makan. Gara tak mengizinkan Bening untuk memasak dulu. Bahkan setibanya di rumah, dia langsung menelepon tukang laundry untuk mengambil pakaian kotor. Gara kemudian mengupas buah lalu diberikannya kepada Bening yang menerimanya dengan senang hati. Masam tidak? Tanya Gara saat melihat Bening mengunyah jeruk baru saja dikupas dan memakan dengan lahap. Manis, Mas Gara, enak. Gara mengusap rambut Bening, lalu perlahan jabarnya turun ke perut Bening. Gara mengelusnya dengan lembut sekali. Apa dia nakal? Tanya Gara sambil menunjuk bayinya yang masih bersemayam dengan nyaman di dalam perut Bening. Tidak, dia sangat baik. Karena mamanya juga baik, lanjut Gara. Karena papanya memperlakukan mamanya dengan baik juga, sambung Bening. Gara tersenyum lebar. Bening selalu bisa membuatnya bahagia hanya dengan kata-kata.
Sejenak, masalah di kampus mulai bisa Bening lupakan. Namun keesokan harinya saat Bening baru saja mengajakkan kakinya di kampus, ia melihat banyak mata memandangnya. Bening merasa tak enak. Ketika ia telah melewati papan pengumuman, ia melihat fotonya tertampang dengan artikel yang sudah ditempel berisi berita bahwa Bening telah menjadi seorang pelakor. Siapa yang menempelnya? Bening tetap berusaha tenang. Ia mencabut satu persatu kertas lalu membuangnya. Bening menghindari tatapan menghakimi. Ternyata suami yang tampan itu adalah suami Repi Salan Aryani ya. Dia kan model dan artis yang lagi naik daun. Duh, bisa-bisanya gadis sepolos dia jadi pelakor. Iya, pasti demi hidup enak. Kasihan sekali dengan Repi. Iya, kalau aku jadi Repi, sudah aku seret dia ke polisi. Suara-suara subang itu membuat langkah Bening jadi semakin cepat. Dari kejauhan, Dani hanya diam tak bisa menolong. Meski ia tahu ceritanya sebenarnya, Bening sendiri hanya bisa diam sepanjang hari. Entah siapa yang sudah menyebarkan berita itu. Hanya segelintir orang yang tahu kisah segitiga mereka tapi Repi mati-matian tidak ingin publik tahu bahwa dia punya Nilam tidak mungkin. Episode 79. Repi menginginkan senyuman jahat ketika melihat berita tentang kisruh rumah tangganya. Awalnya dia tidak berniat membuka kisah itu di depan publik. Bahkan selama ini tak banyak orang tahu bahwa dia adalah istri Gara. Tapi sekarang Repi berubah pikiran. Dipikir-pikir dia bisa memanfaatkan keberadaan Nilam yang diketahui oleh teman baik Bening. Hal itu secara tak sengaja ia ketahui ketika melihat foto Nilam dan Bening di galeri ponselnya. Tampaknya Jongos itu sengaja untuk menutupi persahabatan mereka agar tidak tahu. Muncul ide jahat Repi untuk menyewa seorang wartawan yang akhirnya membuat kisah mereka. Sekarang hampir semua orang tahu bahwa Bening adalah seorang pelakor jahat. Saya juga tidak tahu, saya benar-benar tidak menyangka ada gadis desa yang merusak rumah tangga saya. Repi nampak menyeka air mata palsunya dengan tisu kala ia berhadapan dengan banyak sekali wartawan siang itu. Apa alasan suami Anda berselingkuh? Bukannya selama ini Anda sangat menutupi rapat kisah pribadi di hadapan publik. Cecar wartawan. Gadis itu adalah pembantu di rumah mertua saya. Dia tega menggoda suami saya. Mereka ternyata sudah melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan saya. Wartawan merekamnya. Kamera merekamnya. Media gosip menyebarkan cerita bohong Repi yang semakin menjadi. Repi tertawa puas. Sementara Gara juga banyak kedatangan tamu wartawan yang haus berita. Situasi jadi runyam. Bening tak tenang di kampus karena jadi sasaran bully orang-orang. Setiap hari dia mendengar kalimat-kalimat menyakitkan. Sampai hari ini Nilam belum kunjung tiba. Gara mendatangi Repi di rumah mereka. Ia membanting pintu. Apa maksudmu berbicara begitu kepada wartawan? Tanya Gara dengan suara yang melenggar. Loh, aku sendiri didatangi wartawan karena berita itu. Gara, aku terpaksa memberi pernyataan seperti itu. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan berita gila itu. Tidak mungkin kau tidak tahu. Gara mencengkeram dagu Repi untuk membuat perempuan itu kesakitan. Untuk apa? Pernikahan kalian hanya akan menjadikan reputasiku jika publik tahu. Aku tidak percaya. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Bening punya sahabat, pasti tahu semua cerita tentang kita. Kau tanya saja pada Bening. Dia pasti sengaja memberitahu temannya itu karena ingin menyingkirkan aku. Apalagi dia tahu bahwa temannya itu sekarang adalah asistenku. Gara bukannya bodoh. Ia menatap Repi lekat. Aku tidak percaya. Pasti kaulah dalang semua ini. Gara melangkah keluar, lalu pergi ke rumah. Dia tidak menemukan Bening. Namun ada pesan yang mengatakan bahwa Bening berada di rumah mamanya. Gara segera menyusul istrinya itu. Ia khawatir hal itu akan menguncang jiwa Bening yang sudah rapuh. Walau kenyataannya Bening masih sangat tenang menghadapi itu semua. Berita seperti itu pasti sengaja dibuat untuk menjatuhkan. Desis nyonya besar sambil menyerahkan susu hamil untuk menantunya itu. Tapi siapa ya ma? Entahlah, Repi barangkali. Bening diam. Sesaat kemudian ia menerima telepon dari Nilam. Ning, kau di mana? Bisa kita bertemu? Kebetulan Lam, kau bisa pergi ke rumah mertuaku sekarang. Kau kirimkan alamatnya ya. Bening segera mengirimkannya kepada Nilam. 30 kemudian, Nilam tiba bersamaan dengan Gara juga datang. Gara membincang, melihat Nilam yang mengangguk sopan. Mas Gara, Bening mau bicara dengan Nilam dulu ya. Gara mengangguk, membiarkan istrinya bersama Nilam sementara ia sendiri berbicara dengan mamanya, menyusun rencana apa yang akan mereka ambil demi meredam penderitaan yang menjudutkan Bening saat ini. Sementara itu, Nilam dan Bening sudah berhadapan kini. Aku baru balik dari desa Ning setelah Mbak Repi memberikan aku cuti 4 hari. Aku lihat berita di medsos tentang kalian. Sungguh, aku bukannya menyebarkan berita itu, karena Mbak Repi menuduhku yang melakukannya.
Bening menarik napas panjang. Dia sendiri yakin bahwa memang bukan Nilam yang melakukan itu. Aku curiga dia sendiri yang melakukannya, Ning. Mungkin saja dia sengaja untuk merusak namamu agar kau kehilangan muka di depan setiap orang, apalagi di kampus. Aku sendiri tak mengerti, Lam. Sungguh tak paham pula harus bagaimana saat ini. Semua orang sudah menganggap aku perempuan jahat, keluh Bening. Kau tenang saja, Ning. Aku akan cari tahu. Bening tak menjawab, tapi rasanya dia memang perlukan Nilam untuk mencari tahu semua itu melalui Repi. Hampir saja Bening berpikir bahwa Nilamlah yang sudah menyebarkan berita jahat itu. Gara dan Nyonya Besar sekalian saling berhadapan. Setelah menelepon Tuan Nibo yang sedang di luar negeri, ia mendapati satu jalan keluar agar membebaskan Bening dari segala tuduhan. Gara, minggu depan Mama akan mengadakan resepsi besar-besaran untuk kau dan Bening. Kita akan mengundang banyak wartawan. Sudah Mama duga, menikah tanpa diketahui orang banyak di kota ini hanya akan menimbulkan fitnah saja. Aku setuju, Ma. Aku juga mau. Aku juga tidak akan menutup keberadaan Bening lagi. Ya, tak apa. Biarkan saja berita yang terlanjur berlebar saat ini. Gara mengangguk. Ia setuju untuk mengadakan acara pesta pernikahan lagi. Dan kali ini tidak akan tertutup sama sekali. Episode 80. Kabar resepsi besar-besaran yang akan diselenggarakan oleh Gara dan Bening akhirnya sampai ketinggalan Repi. Perempuan itu hampir terhujung menghantam meja di ruang pribadinya ketika ia melihat berita pagi ini. Dia kira Gara akan malu karena kemarin sudah banyak awak media mengonfirmasi dirinya terus-menerus mencari kebenaran tentang keberadaan istri kedua yang menjadi madu seorang model terkenal. Cerita ini mulai simpur siur. Ada yang mulai meragukan semua pernyataan Repi kemarin-kemarin. Tapi tak banyak pula yang juga tetap menghujat Bening. Gara seolah menantang Repi untuk mengungkap identitas Bening secepatnya menjadi go public yang dari tadinya tertutup dan sempat Repi manfaatkan sebagai ladang fitnah. Jadi sekarang kemarahan yang meledak-ledak, Repi pergi ke perusahaan Gara. Ia masuk ke dalam lift lalu setengah berlari menuju ruangan Gara di mana Gara tengah kedatangan tamu penting, rekan bisnisnya dari luar negeri. Maaf Bu, Pak Gara sedang ada pertemuan penting dengan pihak asing dalam ruangannya. Beliau meminta saya melarang siapapun masuk ke dalam. Saya kira yang sekretaris yang sekarang sudah lebih sopan dan berpakaian berusaha menahan Repi yang sudah seperti orang kerasukan. Heh, aku tak peduli bahkan jika yang berada di dalam sana adalah presiden sekalipun. Aku istri Gara, kamu jangan coba-coba melarangku. Tapi ini perintah Pak Gara, Bu. Mohon kesediaan Ibu Repi untuk menunggu dahulu. Menunggu kepalamu, minggir. Kalau tidak, aku akan membuat kau kehilangan wajahmu hari ini juga. Repi mengat jemarinya yang berkhas kuku panjang dengan terawat. Dia siap mencakar Sapira yang masih saja berusaha menahan. Repi nekat, ia menendang pintu hingga terkuat lebar. Mata Gara seketika nyalang melihat Repi yang juga menatapnya dengan seribu kemarahan. I'm sorry, sir. Terpaksa Gara meminta izin untuk menghentikan sebentar pembahasannya dengan beberapa pria asing itu. Mereka mengangguk saja, membiarkan Gara pergi membawa Repi yang sudah mencoreng arang di mukanya. Sudah putus surat malumu, Gara menyentak Repi, membawa menuju tempat lain yang jarang terjemahan karyawan. Kau yang sudah putus surat malu Gara, apa maksudmu dengan mengadakan acara resepsi besar-besaran dengan mengundang banyak media? Kau menunjukkan pada dunia bahwa kampungan itu telah menjadi istrimu juga. Tanta Repi dengan nada suara berapi-api. Karena marah. Ya, dan jangan pernah menyebut Bening dengan sebutan serendah dirimu. Kau yang menantangku dengan skenario murahan yang kau buat beberapa hari belakangan ini. Jangan coba mengelak, Repi. Aku tahu betul siapa kau. Repi diam sesaat, lalu dia memukul dada Gara. Melampiaskan kemarahan juga kesalahannya karena sikap Gara yang tak juga mau menuruti keinginannya kembali kepadanya. Aku hanya ingin kamu kembali kamu suamiku. Aku tidak rela kamu berbagi hati dengannya. Percuma kau merengek atau meminta atau bersujud di kakiku. Aku tidak hanya ingin anak dari Bening. Aku juga sudah jatuh cinta betulan kepadanya. Jangan kira kau bisa menghalangi semua rencana yang sudah kau susun untuk pesta nanti. Repi mencengkeram jemarinya dengan geram. Geram tak memberi muka sekalipun. Repi, mau dipaksa di bagaimanapun, kau dan aku tidak bisa lagi bersatu. Aku tidak mungkin bisa menjadi Gara yang dulu. Jangan berharap kamu bisa menceraikan aku dengan mudah. Gara, sampai mati pun kamu tetap suamiku. Repi segera berlari meninggalkan Gara yang hampir saja mengucap talak kepadanya. Repi mencengkeram lengannya sendiri dengan kuat sampai kuku jarinya terbenam di kulit yang putih susu itu.
Lihat saja Bening, aku tidak akan membiarkan kau hidup tenang. Kau berani merebut suamiku, maka jangan salahkan aku kelak akan kurebut sesuatu yang akan kalah lahir itu. Repe menghapus air mata kekalahannya. Ia keluar dari lift dan kembali menuju mobil menuju lokasi syuting yang tempat tinggalnya. Ia melihat Nilam sedang membereskan peralatan. Kamu bukannya ingin sekali menjadi artis? Tanya Repi datar kepada Nilam yang lantas mendongak. Tidak lagi mbak, sudah berkubur dalam-dalam angan yang tinggi itu. Repi tersenyum legit. Ia menangkap Nilam yang memandang asistennya itu. Aku bisa memuluskan jalanmu untuk menjadi seorang artis. Memang ya kau tak capai selalu jadi jongos artis seperti aku. Sejenak Nilam diam. Tapi sejurus kemudian Nilam menggeleng. Nilam berusaha untuk tidak memperdulikan rayuan Repi yang serupa bisikan setan itu. Aku bisa menjadikanmu model terkenal, punya uang banyak, kau bisa jadi artis seperti cita-citamu kemarin. Aku kenal banyak produser dan orang-orang terkenal di panggung hiburan. Nilam menghentikan lagi kegiatannya, lalu dia memandang Repi serius. Memangnya apa yang Mbak inginkan dari saya? Repi tersenyum licik, lalu membisikkan Nilam sesuatu. Nilam membulatkan matanya. Repi benar-benar sinting dan gila.